Shalom saudaraku, selamat malam. Kadangkala kita harus menghadapi perjalanan kehidupan yang berat. Entah karena permasalahan, entah karena kesulitan, rasa kecewa. Tetapi di balik semua itu saudaraku, mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa mau dekat dan mau memulihkan kehidupan kita. Agar ketika kita pulih, kita pun mau menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saudaraku, mari kita menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan membuat kami mampu menemukan dan mensyukuri pemulihan demi pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Injil Yohanes pasal 4 ayat 29. Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita harus menjalani kehidupan yang berat karena pergumulan, permasalahan, kegagalan, rasa kecewa, sakit hati, atau sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Saking beratnya hidup kita, kadangkala kita merasa terpuruk di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga dialami oleh seorang perempuan Samaria yang pada waktu itu berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Mengapa saudaraku perempuan Samaria itu pada waktu itu mengalami beban berat dalam hidupnya? Di satu sisi dia berasal dari Samaria. Saudaraku pada waktu itu orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi karena mereka melakukan kesalahan. Di masa lalu, saudaraku, orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang mengandalkan bangsa Asyur dan mau dijajah oleh Asyur dan memisahkan diri dari Israel. Di sisi lain, saudaraku, orang-orang Samaria adalah orang-orang Israel yang menikah dengan orang-orang di luar Israel. Sehingga dianggap statusnya rendah oleh orang-orang Yahudi. Karena hal itu saudaraku, pada waktu itu orang-orang Yahudi bermusuhan dengan orang-orang Samaria. Mereka tidak mau bergaul, mereka tidak mau kenal, mereka tidak mau bercakap-cakap satu bangsa dengan bangsa yang lain. Di sisi lain saudaraku, perempuan Samaria ini telah berbuat dosa atau telah berbuat yang melanggar tradisi orang-orang Samaria. Dia menikah dan cerai 5 kali. Dan pada waktu itu dia hidup bersama dengan seorang laki-laki yang belum menjadi suaminya. Sehingga saudaraku, perempuan Samaria ini juga dicap sebagai wanita yang tidak baik oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga dia juga tertekan oleh orang-orang sekitarnya. Saudaraku, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, tekanan hidup itu semakin menekan dirinya. Di satu sisi, dia merasa marah karena orang-orang yang memusuhi dirinya. Dia juga merasa malu karena dosa yang dilakukan. Dan dia pun juga merasa malu dengan masyarakat sekitar yang memandang dia sebagai perempuan yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berjumpa dengan perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lain. Dia menunjukkan sikap persahabatan, mau menerima perempuan Samaria itu, mau bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu,
dan memperkenalkan dirinya adalah seorang Mesias, seorang juru selamat yang menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus pun juga ingin memulihkan keadaan perempuan Samaria itu. Dia menunjukkan kesalahan perempuan Samaria dan ingin supaya perempuan Samaria itu bertobat, mengakui kesalahannya dan mengubah cara hidupnya. Tuhan Yesus juga ingin supaya perempuan Samaria itu percaya kepadanya bahwa dia seorang Mesias, agar perempuan Samaria itu dipulihkan, mengalami cinta kasih, mengalami pertolongan, dan mengalami pengampunan dari Tuhan. Yang terakhir, Tuhan Yesus ingin supaya setelah mendapatkan pemulihan hidup, pengampunan, dan cinta kasih Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu mau menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, memberitakan Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Luar biasa saudaraku, walaupun baru pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu mau mendengarkan Tuhan Yesus. Dia mau bertobat, mau mengaku salahnya, dan dia mau mempertimbangkan dan mulai ada kepercayaan bahwa di depannya itu Tuhan Yesus adalah seorang Mesias yang mampu menyelamatkan dunia dari dosa. Dan ia meninggalkan tempayannya. Dia masuk ke kota. Dan di kota saudaraku, perempuan Samaria itu menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dan perempuan Samaria itu mengajak orang-orang di situ, mari kita mendekat, menemui dan mengalami cinta kasih, mengalami persahabatan, mengalami pertolongan, mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria itu mau dipulihkan hidupnya dan mau menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga di saat ia mengalami cinta kasih, pengampunan, dan persahabatan dengan Tuhan Yesus, dia pun juga ingin orang-orang sekitarnya mengalami cinta kasih, pengampunan, keselamatan, dan persahabatan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah beban kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah rasa kecewa kita atau sakit hati, di tengah-tengah sakit penyakit yang kita alami, mari saudaraku, kita menjadi orang-orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mensyukuri setiap cinta kasih, setiap pertolongan, setiap persahabatan atau kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita juga mau mengakui dosa, mengakui kesalahan, dan berubah ketika kita berada di pihak yang salah. Dan mari saudaraku, setelah mengalami cinta kasih, mengalami pertolongan dan persahabatan dengan Tuhan Yesus, kita pun juga mau memberitakannya, mewartakannya kepada orang-orang sekitar kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku atau karya kita, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga saudaraku, mari ketika kita dipulihkan, kita juga mau memulihkan kehidupan orang-orang sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita, semakin banyak orang yang mengalami cinta kasih, mengalami pertolongan, mengalami persahabatan dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa kita. Tuhan, saat ini kami menyerahkan segala pergumulan, segala permasalahan, dan sakit penyakit kami ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin Engkau mampu menolong kami. Kami yakin Engkau mampu menguatkan kami. Kami yakin Engkau mampu menyembuhkan kami. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau mampu memulihkan kehidupan kami. Jadikanlah kami berkat ya Tuhan bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku,
Jadilah orang-orang yang mau dipulihkan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.